Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mira Kencana, CGP Angkatan 4 Kota Padang. Tugas modul 3.1a.9 Koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fasilitator saya adalah Ibu Dr. Mulida Hadrina Harjanti yang sangat memotivasi dan menginspirasi sekali dalam kegiatan guru penggerak ini. Pengajar praktik saya Ibu Maroli SPD MSI yang selalu setia mendampingi saya dalam menjalankan program guru penggerak. Pada materi koneksi antar materi ini, kita akan menjabarkan 10 pertanyaan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilogi memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Trilogi Ki Hajar Dewantara, yang pertama Ing Ngarso Sum Pelado, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutpuri Handayani. Ing Ngarso Sum Pelado, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran itu hendaknya mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya maupun di lingkungan sekitarnya. Ing Madya Mangunkarso, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu membangun karsa atau menjadi power atau kekuatan dapat memberikan motivasi bagi kemajuan murid dan lingkungannya. Tutwuri Handayani, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu memberikan dukungan, arahan, dan semangat untuk kemajuan murid-muridnya dan lingkungannya. Maka dari itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijaksana dalam memecahkan suatu masalah di lingkungannya. Guru juga mampu membimbing, menemani muridnya supaya mampu mengambil sebuah keputusan serta memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid supaya tercapai kemajuan pendidikan yang diharapkan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Setiap manusia selayaknya itu memiliki kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang selalu tertanam di dalam dirinya. Begitupun harapan tumbuhnya nilai kebajikan universal yang ada pada murid dan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru itu berpengaruh dalam prinsip-prinsip pengambilan keputusan. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, berpikir berbasis peraturan rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care based thinking. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, pendampingan atau bimbingan dari pengajar praktik dan fasilitator itu sudah membantu saya dalam melatih dan mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Jadi pengambilan keputusan kita menggunakan 3 prinsip dan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang dasar pengambilan keputusannya itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian berpihak pada anak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan?
Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan positif. Putusan yang diambil juga bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat pengambilan keputusan juga dapat menekan perilaku seorang pendidik, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberi keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik nafas panjang hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Guru juga akan mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai dianut seorang pendidik? Seorang pendidik dalam menjalankan perannya sering dihadapkan dalam situasi yang meragukan hingga menyebabkan timbulnya rasa takut untuk mengambil keputusan. Ketika seorang guru dihadapkan dalam dilema etika atau bujukan moral, maka prinsip dan paradigma yang tepat dalam membantunya untuk mengambil keputusan. Sedangkan dalam kasus moral, nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang guru akan menjadi penentu keputusan yang diambil. Guru harus memiliki karakter tegas, bertanggung jawab, berintegrasi, hingga pada komitmen yang tinggi agar bisa menjadi dasar penentuan keputusan. Oleh karena itu, sangat penting sekali peningkatan nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang guru, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Guru harus tegas mengatakan benar jika hal tersebut memang benar, dan salah jika kondisi yang ada di hadapannya adalah sebuah kesalahan. Melalui 9 langkah pengujian keputusan, seorang guru akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, terutama pada proses uji intuisi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianut. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dihasil melalui langkah-langkah yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tidak berisiko. Terlebih apabila jika masalah yang telah diidentifikasi dengan baik, apakah tergolong dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasus yang dihadapi merupakan tindakan benar lawan salah atau dikenal dengan istilah bujukan moral, maka tidak perlu diragukan jika kebenaran perlu ditegakkan. Namun, jika kasus yang dihadapi merupakan dilema etika yang mengandung dua kebenaran yang saling bertentangan, maka jika tidak dianalisis dengan baik akan menghasilkan keputusan yang tidak dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Maka sangat penting dalam kondisi dilema etika ditentukan terlebih dahulu paradigmanya. Kemudian dikaji prinsip pengambilan keputusan hingga pada pengujian keputusan dengan menggunakan 9 langkah. Putusan yang diambil perlu diuji secara legalitas agar dapat dipastikan tidak melanggar hukum, diuji apakah bertentangan dengan kode etik hingga pada intuisi atau perasaan terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Bahkan perlu dilakukan pengujian halaman depan koran yang apabila putusan diambil apakah menimbulkan rasa ketidaknyamanan apabila dipublikasikan di depan umum. Apabila pengujian dilakukan secara lengkap, maka keputusan yang diambil tidak akan berisiko. Keputusan yang diambil akan menghasilkan keefektivitasan yang dilihat melalui adanya dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ketujuh, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah
Ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika dan rujukan moral mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika diantaranya disebabkan oleh nilai-nilai dan budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika dihadapkan pada nilai dan budaya yang lain. Paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis etika, sesuai visi dan misi, berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas, yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga bakat dan potensi dalam diri siswa atau murid bisa tercapai secara optimal hingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru ketika mengambil sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid. Dan pada akhirnya membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir mereka kelak. Setiap keputusan yang dibuat seorang guru dalam pembelajaran akan memaksimalkan potensi setiap anak atau sebaliknya. Pertanyaan terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kewajiban guru bukan mengajarkan pengetahuan semata. Yang terpenting adalah menyadari mengapa suatu pengetahuan itu penting bagi mereka, serta bagaimana murid dapat menerapkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan nyata untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah sentral. Keputusan yang diambil selalu berpihak pada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, dan hasil keputusan yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara dunia maupun secara akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.